Saya selaku orang tua salah satu korban menyikapi situasi kemarin yang pemerintah sudah lakukan perdamaian sebagaimana video-video yang ada beredar, mungkin perlu saya klarifikasikan sedikit. Sampai dengan hari ini, sore hari ini kita bertemu ini, sebagai keluarga korban, saya secara pribadi ini satu orang pun belum pernah menelpon. Bicara soal masalah ini maupun minta maaf belum pernah. Begitu peristiwa ini terjadi, anak-anak yang dibawa ke rumah sakit, baru saya diinformasikan, sehingga dini hari sekitar jam 5 pagi kami ke rumah sakit, dan anak-anak ini semua masih ada senjata tajam berupa panah itu yang masih ada tertancap di mereka pun tubuh masing-masing, dan yang berat glen karena ada di leher, sehingga saya berkoordinasi dengan dokter, dia harus dioperasi, dan kebetulan pagi itu dari pemerintah sudah ada Bapak Lurah Nusa Kenari, Bobi Telaka, yang dengan saya sama-sama kita berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, pihak medis, sambil Bapak Lurah juga mewakili warga masyarakat yang ada luka ini, korban ini, buat laporan di SPKT Polres Alor pagi itu juga. Setelah dari SPKT, beliau kembali lagi dengan saya di rumah sakit. Beliau berkoordinasi dengan PJ, Bapak PJ, dan Bapak PJ datang bersama Camat Teluk Mutiara dan Kelurahan Wetabua. Kita datang, kemudian beliau menjenguk ini anak-anak punya kondisi. Saya sampaikan soal hal apa yang harus dilakukan menyikapi ini situasi ini. Begitu, jadi saya punya permintaan cuma satu hari itu, Bapak PJ tolong 1x24 jam ini, 2x24 jam berkoordinasi dengan pihak keamanan, sehingga teman-teman dari bawah yang terlibat dalam pertikaian ini bisa diamankan dulu, sehingga situasi keamanan ini bisa dikendalikan. Itu saya punya permintaan hari itu. Dan PJ arahkan kita langsung bertemu dengan Dirut Rumah Sakit Umum di atas, di Depung ruangan kerja. Saya sudah sampaikan, saya tegaskan kembali lagi, dan di depan kami itu Bapak PJ sempat menelpon Pak Kapolres, sempat menelpon Kabak Ops pagi itu. Untuk sama, hal yang sama, ini yang dari bawah pelaku-pelaku ini kalau bisa diamankan di Polres. Yang dari Kampung Baru juga yang terlibat di dalam itu kalau bisa semua dikumpulkan di Polres, sehingga tidak boleh baku bertemu di luar. Kan waktu permintaan sederhana saya sebenarnya, jadi semua diamankan di Polres, karena halaman Polres itu cukup luas. Ini sebenarnya metode untuk mengamankan sehingga situasi ikutan beberapa hari itu tidak terjadi. Nah, setelah sampaikan itu, sebagai keluarga, sebagai orang tua, kita fokus dengan ini anak masuk ruang operasi dan ikuti dia punya proses sampai selesai keluar, dan fokus dengan dia di masa perawatan itu. Sehingga ada beberapa hari kejadian itu, sebagai orang tua kita sudah ingatkan ini anak-anak. Saya sudah ingatkan, anak-anak dari Kampung Baru itu datang di rumah sakit, saya sudah sampaikan, tolong dijaga, tidak boleh ada kegiatan lain-lain, aktivitas lain-lain lagi, karena teman-teman masih ada dalam keadaan sakit, luka. Nanti teman-teman sudah sehat, keluar dulu, baru kita duduk apa yang kita mau bicarakan. Tapi dari sebagai orang tua, sebagai keluarga, pemerintah kan saya sudah sampaikan, begitu. Untuk bagaimana menyikapi itu situasi. Dan ini tidak jalan sama sekali. Tidak jalan sama sekali sampai dengan kemarin tiba-tiba ada beredar video saya juga lihat di Facebook, itu video perdamaian. Ada Bapak Lurah Nusa Kenari, saya telepon. Kok ada perdamaian kok? Ini para korban dengan keluarga kok kita tidak dikasih tahu, tidak dihadirkan, tidak dilibatkan dalam itu forum. Terus yang berdamai di situ siapa? Begitu. Karena saya perlu ingatkan kembali yang namanya damai. Saya jelaskan dulu orang berdamai itu hakikatnya bagaimana. Berdamai itu dua pihak yang bertikai itu sepakat sama-sama bahwa kita selesaikan ini persoalan,
kita baku pegang tangan, baku cium, dan saling memaafkan. Itu dimulai dari mana? Ada prosesnya. Yang pelaku yang menyakiti ini datang di hadapan korban yang disakiti dan keluarganya, sampaikan permohonan maaf, saya hilaf, ataukah ini hanya emosi. Kemudian korban juga dengan alasan kemanusiaan, di alasan kita orang beragama, kita orang adat keluarga, oh, sudah kita keluarga jadi kita terima. Ini prosesnya kan harus jalan, jadi damai itu bukan hanya sekedar diucapkan katanya, tetapi prosesnya harus ada. Nah ini proses tidak pernah dilakukan kok tiba-tiba sudah damai, tanda tangan surat, dan ini toko-toko. Urusan keamanan ini kan bukan urusannya lurah atau kepala desa. Di setiap kelurahan desa itu kan sudah ada polmas, sudah ada babinsa. Di kampung lain, di kelurahan lain tuh fungsi jalan. Contoh kami di Kelurahan Kalabai Timur. Kebetulan saya punya adik sendiri yang datang pindah tugas dari Papua, datang situ dan jadi babinsa. Bapak Habel minta pikiran kakak bagaimana. Oh anak-anak dia karakter begini ade. Omong sekali tidak bisa tindakan. Dan hari ini baik-baik saja. Tidak ada terlalu kasus yang up di Kelurahan Kalabai Timur. Ada kasus rumah tangga paling banyak, kasus yang baku pukul anak satu, ada baku pukul langsung hening, tidak ada orang baku serang kampung begitu, karena yang dicari individunya. Nah tapi ketika kalau masalah itu terjadi baru ada pihak lain lagi disalahkan, dikambing hitamkan, bahkan dengan cara-cara yang tidak benar lah menyelesaikan satu persoalan. Kalau kemarin itu saya pikir cara yang tidak benar menyelesaikan satu persoalan. Hanya mengejar tentang menjaga nama baik pemerintah. Oh, Alor baik-baik saja. Lu mau melapor ke siapa? Begitu. Menyelesaikan persoalan itu harus dimulai dari bawah, dari akar. Akar permasalahannya apa? Begitu. Ini permasalahan tidak diselesaikan, tapi kok perdamaian jalan. Nah, ini yang sebagai keluarga korban, malam itu juga saya langsung kontak anak-anak. Bagaimana? Kita tidak terima, Bapak. Begitu. Kita tidak terima karena kita ini masih ada sakit, lukanya di darah masih ada. Loh, tiba-tiba orang sudah pergi bilang damai, kita damai dengan siapa? Ya sudah, besok kita bertemu, nanti saya juga ikut bicara soal barang ini. Jadi kembali lagi, saya mau tegaskan di sini sebagai keluarga korban sekaligus tokoh masyarakat ini, urus keamanan di daerah ini pertama memang tanggung jawab kita bersama, tetapi harus kita juga memilah-memilih, ini tugas tanggung jawabnya siapa. Begitu. Jadi urusan keamanan jangan lagi kasih ke kami orang sipil ini yang berpikir sudah ada masalah kami sipil lagi yang disuruh pergi urus, kita pergi urus manusia 2 saja pusing, apalagi kita urus orang satu Kabupaten Alor ini baku kumpul baru bertikai, kita urus tidak selesai. Pemerintah daerah tuh dengan aparat keamanan yang ada itu kan mitra, tinggal bagaimana duduk di forum, di mejanya bicara bagaimana mengatasi ini keamanan di Alor nih. Dari keamanan tuh, bicara aman tuh jangan tunggu ada masalah baru kita omong aman. Kalau mau aman, bikinnya bagaimana begitu. Anak-anak ini juga kita harus lihat, mungkin bukan hanya di Kampung Baru, tapi di Weta Boleh itu anak orang tuh ada kerja, aku tidak. Kalau tidak ada kerja ya pemerintah sudah harus pikirkan mereka pun kerja. Dan mereka tidak duduk minum mabok, kan begitu. Jangan sudah ada masalah baru anak, ya mereka salah, mereka nakal. Pun mereka juga kondisi ini kena anak panah, mereka juga terima, ada senyum-senyum, ketawa-ketawa biasa-biasa aja. Jadi jangan ini barang kemudian dibuat lebar, di explore lagi kepentingan sana sini. Hari ini semua orang dibikin sibuk, semua orang pun keamanan di Alor terganggu. Hanya karena saya pikir proses menjaga keamanan dari bawah itu tidak jalan. Karena kita ngomong hari ini kita berdamai juga, kalau besok bikin lagi percuma saja. Jadi mungkin itu saja saya pun penegasan. Jadi kalau mau bicarakan keamanan di Alor dimulai dari bawah. Pertama kesadaran diri kita sendiri, kemudian kita masing-masing memainkan kita punya peran dan fungsi, begitu. Dan kita usahakan jangan terjadi masalah dulu, baru kita mau ciptakan keamanan. Tapi keamanan itu harusnya sudah diciptakan sebelum kekacauan, kerusuhan, pertikaian, peperangan terjadi. Itu yang paling penting kalau saya. Dan itu saya pikir menjadi kewajiban pemerintah juga. Mungkin agak bergeser keluar, saya melihatnya begitu. Karena saya menganalisa apa substansi dari itu perdamaian. Manfaatnya apa? Kan tidak ada manfaatnya. Jadi saya juga berpikir jangan sampai karena Bapak PJ mau pulang, jadi beliau bikin itu kegiatan untuk menunjukkan bahwa beliau tinggalkan Alor dengan baik-baik saja. Kondisi hari ini, ya kita tidak tahu. Saya sendiri lagi menjaga saya sendiri dan
Glenn bahwa saya pastikan dia aman dulu gitu. Karena kita tidak tahu, anak-anak kan banyak dan kita tidak pegang seperti sapi kita taruh tali di leher, jadi kita ada tidur jadi tali kita pegang, kan tidak. Anak-anak kan bebas berkeliaran di mana-mana. Nah, dan kegiatan kemarin itu ya, kalau saya itu tadi, ya mungkin hanya menunjukkan kalau beliau tinggalkan Alor dengan Alor sudah aman, orang sudah berdamai, tapi prosesnya tidak pernah ada perdamaian dua pihak. Dan ini ditanyakan ke keluarga di Wetabo juga sama. Pasti mereka akan sampaikan hal sampai kita tidak pernah bertemu berdamai. Dan ya kita juga, saya juga tadi melihat fair lah, artinya bahwa bukan anak-anak ini luka kemudian mereka benar, tidak juga. Dan di bawah juga tidak mungkin mereka otomatis mereka salah, tidak. Mungkin anak-anak dari sini lempar kepala pica, ada juga. Tapi kan ini kan dua pihak ini kan bertemu dulu, baru kita lihat mana yang di sini luka berapa orang, korban berapa orang, di bawah kepala pica berapa orang, kan tidak tahu. Sehingga dan proses begini saya lihat sudah 2 kali. Kemarin yang Wetabo dan Kampung Pantar juga sama perdamaian, yang begitu kejadian tank siang sore saya lihat sudah damai. Tapi hari ini anak Kampung Pantar masih serang Wetabo masih serang Kampung Pantar. Itu karena pola yang sama. Jadi kalau mau menyelesaikan persoalan langsung di akar dan rasa keadilan. Pertama kalau korban bisa menerima dan berdamai itu paling pertama rasa keadilan dulu. Mereka sudah merasa bahwa ini adil, aman sudah ya, sudah kita terima begitu. Tapi kalau tidak ada, dari awal kita sudah minta saja bahwa aman gitu, petugas tidak ada. Sampai kemarin anak-anak saya dengar masih ada benturan dengan aparat, kan sayang. Kalau warga sipil berbenturan dengan aparat yang pegang senjata begitu kan, itu kan hal yang lucu begitu. Masyarakat kan harus dilindungi, diayomi, bukan dikasih pendekatan represif begitu sampai bapak desa sampai dipukul, bapak desa pilapor lagi polisi, kan jadinya masalah kecil satu, sepotong anak kecil yang lewat dengan motor mabuk maki orang yang melebar sampai aparat kepolisian juga orang pilapor secara hukum. Kan ini karena kita punya ketedelodan tadi, dari awal kita tidak sikapin barang dengan baik, akhirnya semua orang ke bawah-bawah. Padahal kalau kita dimainkan kita peran fungsi dengan baik, saya pikir tidak ada masalah.